Silahkan, mangga. Mari sebelum ini deh. Nggak selesai. Baiklah. Feedback. Suaranya Di feedback. sini kami akan melanjutkan tentang studi kasus real kalium di Sebentar. microgrid TF-ITB. Tanggo, itu Apa? feedback speakernya dikecilin dulu dikit. Feedback. Udah, Pak? Ada feedback. Coba. Baiklah. Oke, sip. Yes. Baiklah, di sini kami akan melaporkan hasil kemajuan pada presentasi ketiga ini. Itu tentang studi kasus real kalium di Smart Microgrid TF-ITB. Studi kasus ini kami dasarkan kepada studi kasus yang sudah ada dan kami buat work ordernya di kalium. Sebenarnya ini adalah studi kasus yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ranggo Pato 1331669 dan teman saya Jilkur Anifalik 1331649. Nah, outlet presentasi ini yang pertama yaitu adalah kami melanjutkan presentasi yang kemarin, yaitu tentang analisis baterai dan analisis PV. Nah, selanjutnya, sebelumnya kami juga telah mencoba untuk memasukkan data grafik ke KLM sesuai dengan yang dilakukan oleh Mas Trendy tadi, tetapi kami mengalami beberapa kendala, yaitu error dalam pemasukannya. Jadi yang akan kami presentasikan kali ini adalah dari data atau grafik yang sudah ada saja dan tidak diimplementasikan di KLM, tetapi kami hanya menambahkan bagian work order pada aset yang pernah mengalami masalah dari data historis yang kami temukan. Yang pertama, aset yang pernah mengalami masalah yaitu di sini kami di KLM kami memberikan kode asetnya yaitu SM Smart Grid TF sistem baterai penyimpan energi underscore baterai. Ini tipe asetnya itu Panasonic LC yang seperti bisa dibaca. Next. Nah, ini adalah di kasus realnya, yaitu masalah real pada Smart Grid TF. Itu riwayat kerusakan aset baterai yang akan digunakan data kerusakan ini sebagai dasar untuk maintenance baterai ke depannya, baik dan juga dari work order ke depannya. Nah, di sini kita bisa melihat dari siklus dari baterai yang mengalami kerusakan ini, yaitu siklus ini terjadi pada akhir 2016, itu 29 Desember itu terjadi under voltage pada baterai, dan 7 Januari terjadi over voltage pada baterai, dan 11 Januari juga terjadi over voltage pada baterai. Nah, pada manual book baterai ini, yaitu ini bisa dilihat di sini, di manual ini terdapat dimensi dari baterai tersebut dan ketahanan dari life cycle atau daya baterai ini akan bertahan berapa lama, yaitu 6 tahun ketika suhunya itu 25 derajat Celcius dan 10 tahun ketika 20 derajat Celcius untuk pemakaian normalnya. Nah, diagnosis yang dilakukan itu analisis kinerja setiap baterai dari sistem basis data. Yang pertama dari estimasi kondisi muatan baterai atau SOC, yang kedua perubahan tegangan setiap sel baterai berdasarkan sistem basis data, dan yang ketiga perubahan suhu setiap sel baterai berdasarkan sistem basis data.
Nah, ini adalah data historis dan pemantauan dari kondisi baterai. Nah, di sini kita bisa melihat dari grafik. Bentar. Dari yang bagian yang atas, yang data historis yang bagian atas, sini terdapat kondisi muatan dari baterai. Ini bisa dilihat di sini ada kondisi muatan dari baterai yang keadaan baru dan kondisi muatan dari baterai yang sedang beroperasi. Nah, di sini tampak bahwa ada beberapa data di tabel bagian atas sebelah kiri, yaitu ada energi masuk dalam pengisian, energi keluar, dan efisiensi dari baterai. Dari sini tampak bahwa dari energi masuk dan energi keluar, baterai mengalami penurunan efisiensi, yaitu dari awalnya 90,53 ke 83, lalu naik lagi ke 85%. Jadi kondisi baru itu baterai itu dapat beroperasi ketika kondisi muatannya 40-80%. Dari data historis kondisi operasi itu dari 28 Desember 2016 sampai 25 Januari 2017. Data ini diambil dalam rangka 28 hari. Potensi masalah sistem baterai yang pertama yaitu operasi sistem baterai berdasarkan kondisi muatan atau tegangan total baterai. Yang kedua, pada tanggal 7 dan 11 Januari 2017, tegangan pada baterai jauh lebih tinggi daripada kondisi normalnya, atau terjadi overvoltage atau kelebihan pengisian, overcharging pada baterai. Itu selanjutnya pada 29 Desember 2016 terjadi under voltage pada baterai. Next. Selanjutnya analisis data historis kondisi baterai untuk pengaruh mode operasi. Nah, di sini bisa kita lihat dari yang kita lihat itu ini ada sel 1, 2, 3, S1, 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada grafik ini kita bisa melihat bahwa pada bagian S13 yaitu terjadi under voltage dan pada 14 terjadi over voltage, overcharge atau over voltage. Ya. Under voltage ini mengakibatkan baterai itu akan membebani baterai yang lain, sedangkan over voltage itu baterai itu akan memberi beban kepada mengisi baterai yang lain atau membantu baterai mengkompensasi beban dari baterai yang lain. Sedangkan untuk yang bagian string 2 cenderung lebih seimbang. String 2-nya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya itu diperlukan sistem penyetimbang sel pada baterai. Pada sistem manajemen baterai. Next. Nah, selanjutnya ini adalah berikut work order yang kami berikan untuk sistem penyetimbang sel. Yaitu terjadi masalah pada sel tadi, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan dan tadi 1 dan 3. Itu terjadi description-nya itu terjadinya overcharging. Nah, maka dibutuhkan peningkatan dari sistem penyetimbang sel. Nah, berdasarkan dari ini kami mendapatkan sumbernya dari publikasi dari Kak Friansa dan kawan-kawan pada tahun 2017, percobaan dengan penyetimbang baterai. Hal ini menyebabkan bahwa terjadinya peningkatan sebesar 7,5% energi yang lebih tinggi akibat adanya kesetimbangan tegangan pada sistem baterai penyimpan energi. Next. Nah, selanjutnya diagnosis potensi kegagalan sistem baterai pada microgrid TS yang selanjutnya.
itu pemantauan kondisi baterai seperti yang kita tahu ya yang kami katakan sebelumnya, yaitu terdapat 4 seri 2 paralel atau itu susunan dari baterainya tersebut. Nah, perbedaan kondisi string 1 dan string 2. Dan dari grafik yang kita lihat dari string 1 dan string 2 ini terdapat adanya ketidaksetimbangan suhu dari baterai tersebut. Di sini bisa dilihat dari string 2. Ini adalah tegangan maksimalnya. Yang bagian 1 itu 29,8 dan yang paling rendahnya adalah 26,9. Dan posisi dan dimungkinkan untuk posisi dan ventilasi perlu diperbaiki. Selanjutnya untuk string 2 yang sel 2 itu terdapat peningkatan suhu seketika dan dapat disebabkan korosi pada koneksi. Nah, dari sini diperlukan pengembangan sistem manajemen termal. Nah, selanjutnya maka dari itu dibutuhkan work order. Next. Work order untuk ketidaksetimbangan suhu ini. Itu kami memberikan work order untuk ketidakseimbangan suhu ini. Sebenarnya kami tidak tahu kapan waktu ini terjadi, maka di time request dan time needed ini kami hanya sesuai dengan hari ini saja. Itu percobaan ini menyebabkan peningkatan 5,1% energi yang lebih tinggi akibat adanya keseimbangan suhu pada sistem baterai. Next. Baik, tes. Dengar. Selanjutnya untuk analisis data pemantauan. Nah, ini ada beberapa potensi sumber masalah pada baterainya. Jadi berdasarkan data yang didapat pada 29 Desember 2016, ada beberapa potensi gitu yang dapat menjadi masalah. Yaitu HIC beroperasi berdasarkan tegangan terminal dan baterai, adanya perubahan beban seketika pada mode ascending. Nah, ini tuh ada beban mendadak yang bisa lebih dari 3000 watt. Nah, kita sebenarnya bisa lihat di grafik yang ini, kita bisa lihat ada beban yang lebih dari 3000, sedangkan sistem VLTS cuma hanya bisa kurang dari 750 watt, sehingga sisanya akan dialihkan dari baterai, penggunaan baterai. Sehingga diperlukan penyesuaian kapasitas dan tegangan kerja SMB, sistem monitoring baterai. Nah, dari data yang didapat tuh hasil ini penurunan tegangan dan baterai mengalami beberapa dan berikut untuk mengatasi masalah ini. Kami ini ada aset nomor berapa, terus diperlukan. Nah, itu dibikin sistemnya. Oke, dan lanjut. Sini. Oke. Nah, lanjut berikut ada parameter waktu guna baterai. Waktu guna pertama itu ada 10.000 jam dengan titik awal deteriorasi dalam hari ini. Nah, kita bisa lihat ternyata dari sering berjalan waktu indeks kesempatan komponen baterai itu akan menurun. Terus ada titik deteriorasi itu bisa diprediksi dan dapat dilakukan perbaikan sehingga baterai dapat kembali mengulangi kegagalan. Terus untuk waktu guna kedua itu kan ditambah ke 640 hari jadi 1088 hari. Dan ini itu pada 6 Februari 2017 penyesuaian parameter SMB kedua. Nah, kemudian dilakukan penggantian satu baterai. Dan berikut work order yang kami buat untuk penggantian baterai. Caranya sama seperti biasa, diberikan aset, terus di set waktunya dari kapan sampai kapan, terus diberikan deskripsinya, diberikan ini orang yang request, ada orang yang baik ini. Nah, lanjut ke
3 tambah lagi 368 hari sehingga menjadi 1456 hari pada ini sini seluruh baterai SPBE diganti dengan yang baru. Berikut work order yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan klaim-klaimnya. Selanjutnya, aset yang pernah mengalami masalah lagi adalah sistem PV-nya. Jadi berhubung kami tidak mendapat foto dan tidak sempat lagi memfoto aset aslinya, jadi kami menggunakan Google Maps. Jadi ini tuh latek 6 buat yang biasanya terus ini di atas atap antara latek 6 dan latek berapa ya di situ. Nah, dengan kode aset SMGTF LTS PV modul, kadarnya adalah 1 dari 20 modul rusak, terus ini adalah MLX 50 di 12 ini order untuk mengganti PV yang rusak, caranya sama seperti biasa. Dan jadinya aset nomor berapa, diisi originnya, aset note deskripsinya apa, terus di user registernya juga siapa gitu sih seperti itu. Itu diperlukan satu modul PV sebagai pengganti modul yang rusak. Kapasitas daya modul PV kan satunya itu 150 watt peak sehingga bisa karena 20.000 lagi. Referensi yang sumber data ini kami dapat dari PPT analisis pemantauan dan peningkatan kondisi operasi penyimpanan energi, dapat diakses di juga. Itu notebook dari baterainya. Sekian, mungkin ada saran dan pertanyaan, silakan. Silahkan, pertanyaannya tuh udah ada di grup chat. Oke. Belum. Silahkan Ranggo sama Farid. Pertanyaannya. Sebentar Pak, ini masih bingung lihat chatnya bagian mana Pak? Di atas view option chat. Oke. Sebentar. Baiklah, pertama itu jawab pertanyaan dari Ahmad Asikin, itu chart balancing yang dilakukan apakah dengan metode pasif atau aktif. Nah, di sini kami hanya mengambil dari data yang sudah ada, jadi untuk metode chart balancingnya sendiri, kami tidak mengetahui apakah menggunakan dari metode pasif atau aktif. Untuk sistem manajemen thermal baterai itu seperti yang kami ketahui, untuk kalau tidak salah untuk di lab ME sendiri, di Smart Microgrid TR sendiri itu sudah terkoneksi secara otomatis. Untuk apa? Untuk mengetahui bagian-bagian dari apa faktor-faktornya sendiri, itu mungkin
bisa diakses langsung di database dari LMIAM dari My PHP adminnya sendiri. Di situ datanya itu data live, jadi bisa langsung diakses di sana. Oke, terus. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Hilda, yaitu bagaimana mengatasi kemungkinan beban yang meledak lebih dari 3.000? Apakah ada kemungkinan dilakukan predictive maintenance terlebih dahulu? Sebentar, kami ingin mendiskusikannya sebentar. Nah, jika terjadi kelebihan beban ini, yaitu pada bagian HEC-nya itu harus bisa mengatur tentang kapasitas dari beban itu sendiri. Jadi nanti itu akan mengambil dari PLN bila terjadi lonjakan beban. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kak Heni Junior, itu estimasi SOC-nya pakai metode apa dan kenapa pakai metode itu? Oke, gimana? Di sini kami langsung mendapatkan dari referensi yang ada. Jadi sejujurnya kami juga tidak begitu paham tentang metode SOC yang digunakan. Mungkin jika ada teman-teman atau yang bisa membantu atau memberikan saran atas pertanyaan ini. Dan mungkin pertanyaan ini juga bisa membantu kami nanti dalam pembuatan laporan. Enggak, silahkan kalau ada yang nambahin. Nah, gitu lanjut dulu pertanyaannya.
Oh, masih ada ya, Pak? Itu masih banyak. Iya. Selanjutnya, fitur yang dicoba untuk implementasi semua analisis kegunaan dan lain-lain baru work order. Analisis SOH tidak dihubungkan ke sama satu lagi, itu datanya belum ada yang lebih update. Untuk fitur yang dicoba ke analisis kegagalan itu baru work order, dan analisis SOH-nya belum terintegrasi ke asetnya, dan datanya belum ada yang lebih update. Nah, untuk datanya sendiri, untuk yang kami temukan di PHP MyAdmin, yang data live-nya itu seperti data pengukuran, sedangkan untuk yang apa? Yang untuk spesifik untuk kondisi pengetesan baterainya itu sendiri, itu yang terbaru itu tahun 2018 dan 2016. Jadi kami tidak menemukan datanya di PHP MyAdmin. Data yang ada itu data pengukuran harian dan yang lain-lain, yaitu tentang daya, arus, dan lainnya. Dan untuk data yang live pun untuk sekarang karena tidak beroperasi, bisa kita lihat untuk kalau dibuka di PHP MyAdmin-nya itu bagiannya itu 00 semua. Mungkin itu karena belum karena ada lockdown dari ITB-nya, mungkin terjadi hal seperti itu. Enggak juga live kok. Bagus, boy. Ada lagi. Alif. Selanjutnya dari Tartila, bagaimana cara mengestimasi kerusakan selanjutnya setelah dilakukan maintenance? Apakah cocok dengan data? Ini dapat sesuai dengan bagaimana cara mengestimasi kerusakan selanjutnya setelah dilakukan maintenance? Mengestimasi. Apa maksudnya? Mungkin Tartila bisa jelasin maksudnya apa tuh? Saya kurang paham dengan maksud dari Tartila. Tartila, ya jelasin Tartila. Alif juga belum nanya. Tuh di grup chat. Tidak dengar, Boy. Boy. Setelah terjadi perbaikan, apakah ada analisis selanjutnya seperti tadi untuk mengisolasi kapan rusak selanjutnya? Setelah terjadi perbaikan, apakah ada analisis selanjutnya seperti tadi untuk kapan rusak selanjutnya? Seharusnya kalau setelah terjadi perbaikan, kan tadi ada yang juga pergantian baterai, yang satu baterai, seharusnya tuh kan karakteristik untuk mengestimasi itu kan dapatnya sesuai standar mungkin dari manual gitu. Seharusnya emang untuk
estimasi kerusakan selanjutnya memang pakai itu lagi. Sepi banget ya presentasi kali ini. Udah pada ngilang semua ini. Alif juga belum nanya tuh. Kayaknya hilang sih, Pak. Nah tuh ada. Hai. Selama 3 kali presentasi, menurut kalian bagaimana sih proses kalian? Terus bagaimana sistem? Terus bagaimana kalian terus menurut kalian bakal memungkinkan mengintegrasi semua sistem sampai ini? Dari 3 kali presentasi, izin menjawab untuk yang pertanyaan Alif Damar. Yang paling susah ini jujur yang bagian yang terakhir, soalnya kan kita sebenarnya harus mengintegrasikan data aslinya ke database si Kalmayamnya. Namun kami selalu memiliki masalah error gitu. Nah, yang paling sulit yaitu. Terus menurut kalian bagaimana memungkinkan nggak buat mengintegrasikan semua sistem ini sesuai tujuan awal dari kuliah ini? Nah ini kami sama seperti yang teman saya katakan tadi, itu bagian yang paling sulit itu adalah masukkan datanya ke KLM-nya. Apabila sebenarnya datanya itu kami bisa masukkan ke KLM, kami bisa mengatur, menghubungkannya dengan maintenance, preventive maintenance, atau reactive maintenance, atau work order, atau bagian dari yang lainnya. Dan juga faktor dari aset itu sendiri berhubungan dengan apa, atau itu di bagian aset meternya, itu tentang sensor apa dan bagaimananya. Nanti bisa dihubungkan. Tetapi kami memiliki kendala di bagian yang dalam memasukkan data yang harus dimasukkan itu, kami tidak seberhasil Mas Randy tadi. Kami sudah mencobanya dalam beberapa minggu ini, tetapi mengalami beberapa error. Hal ini dimungkinkan karena kami tidak terbiasa dengan programming PHP itu sendiri. Jadi cukup sulit untuk melakukannya untuk di awal. Dan mengintegrasikan semua sistem sesuai dengan tujuan awal kuliah, karena kendala yang tadi kami rasa untuk diri kami sendiri, kami tidak memungkinkan untuk mengintegrasikan semua sistem yang sesuai dengan tujuan awal pada bagian akhir presentasi kami kali ini. Oke, sudah 5-6 pertanyaan. Sebelum ditutup, ada lagi yang berkomentar atau nanya? Enggak? Terakhir. Nggak ada. Kalau gitu, ya enggak, ditutup aja. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan data yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.